Bisa saya highlight adalah terjadi peningkatan outcome yang kita dapatkan dari semua proyek yang kita lakukan di 2 tahun terakhir ini. Kemudian sangat mendukung atau mengontrol penggunaan antibiotik di masyarakat seperti di negara-negara maju misalkan. Jadi di situ jelas sekali karena undang-undang mereka mengatur membeli antibiotik wajib dengan resep. Kalau enggak itu bisa kena penalti. Resistensi antimikroba itu biasa disebut sebagai pandemi senyap karena ancamannya itu di bawah arus, menggulung dengan cepat dan bisa menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan pada tahun 2017 ada sebanyak 700.000 kematian akibat resistensi antimikroba yang disebabkan tidak bijaknya penggunaan antibiotika. Dalam program Desa Bijak Antibiotika atau Sajaka, yang diprakarsai oleh One Health Collaboration Center atau OHCC Universitas Udayana, atas asuhan Profesor Nyoman Sri Budayanti, apabila tidak dikendalikan secara optimal, kondisi ini adalah sebuah pandemi senyap yang mengancam hingga 10 juta kematian setiap tahun pada tahun 2050. Secara tidak langsung ada tuntutan agar penggunaan antibiotika ini dimasukkan dalam regulasi yang ketat dalam undang-undang, agar adanya kedisiplinan bagi pengguna obat-obatan antibiotik dalam masyarakat. Dalam wawancara singkatnya dengan Dr. Agus Gedemanik Saputra, bahwa di Desa Bengkel Tabanan ini sudah dapat direplikasikan di tempat lain. Bahwa peternakan sekarang khususnya babi sudah tidak lagi mencampurkan makanan ternak mereka dengan antibiotik. Serta edukasi dini terhadap penggunaan antibiotika sudah berjalan di sekolah-sekolah dasar di desa ini juga. Izin dok, dok, diseminasi untuk program Sajaka ini untuk masyarakat bisa diterangkan sedikit dok? Ya, pada saat ini saya kebagian untuk membuat suatu policy brief, artinya risalah kebijakan. Jadi bagaimana apa yang sudah dilakukan terkait dengan desa bijak antibiotika di desa Bengkal ini nantinya akan mampu direplikasi ke tempat yang lain seperti itu. Jadi hasil temuan-temuan yang didapatkan di lapangan terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah satu, tenaga kesehatan, kemudian yang kedua itu di komunitas, yang ketiga adalah peternak. Nah, yang pertama terkait dengan tenaga kesehatan, yang pertama yang paling menjadi concern kita adalah terkait dengan bagaimana memberikan antibiotik, indikasi pemberian antibiotik kepada masyarakat itu sesungguhnya belum tercapai dengan baik gitu, dan juga bagaimana kemampuan mengedukasi masyarakat terkait dengan menggunakan antibiotik yang bijak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan indikator pada masyarakat. Nah, ini persepsi masyarakat terkait menggunakan antibiotik memang masih perlu terus diberikan edukasi, sehingga dalam hal ini edukasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat, sehingga pemahaman terkait dengan penggunaan antimikroba khususnya antibiotik bisa diberikan atau diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yang menarik adalah peternak. Di sini dari peternak yang sudah diberikan edukasi, ternyata dari edukasi yang diberikan sudah cukup baik ya, edukasinya diterima dengan baik. Itu terbukti dengan outputnya adalah peternak khususnya babi ya di sini di desa Bengkal ini sudah tidak lagi menggunakan antibiotik, mencampurkan antibiotik di pakan ternak mereka. Nah, itu adalah 3 hal yang kita nanti bisa replikasikan di tempat lain, di desa lain, sehingga apa yang menjadi wacana desa bijak antibiotik bisa kemudian akan menggema di desa-desa lain, di provinsi lain, dan tentunya di Indonesia, yang sebagai bentuk community engagement dalam pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia. Dok, mungkin sedikit di masyarakat itu, terutama di desa itu ya, masih bisanya seorang bidan itu menggunakan meresepkan ya antibiotik itu seperti apa pandangannya? Ya.
Jadi sebetulnya kalau bidan kan itu adalah perpanjangan tangan dari dokter spesialis kandungan gitu. Kalau menurut undang-undang atau aturan yang berlaku di Indonesia, itu adalah seorang bidan bisa memberikan antibiotik itu atas dari supervisi dari dokter spesialis kandungan yang ada di wilayah tersebut gitu. Tidak boleh pribadi ya? Dalam supervisi, artinya tetap dalam pengawasan seperti itu. Tapi kalau perawat itu undang-undangnya mengatakan tidak boleh. Ada kendala untuk sosialisasi di masyarakat? Terkendala nabi? Ada kendala nggak? Kendala sosialisasi. Iya, jadi itu yang sebetulnya banyak kendala sebetulnya karena masyarakat awam itu penerimaannya bagaimana mereka memahami apa itu antibiotik, karena itu menganggap seperti obat biasa, seperti makanan biasa yang mereka bisa konsumsi kapan saja, kemudian bisa menghentikan kapan saja apabila gejalanya sudah membaik. Nah itu sebetulnya perlu menggunakan pendekatan khusus kepada masyarakat dari tatanan pendidikan yang bawah sampai atas gitu. Nah umumnya yang menjadi target kita kan adalah ibu rumah tangga di sini. Nah ibu rumah tangga itu makanya akan lebih baik, akan lebih dekat jika sosialisasi itu diberikan atau pemahaman itu lebih mengena kalau anaknya sendiri yang memberikan pemahaman itu. Nah makanya dalam program Sajaka ini anak-anak SD yang menjadi target itu diberikan edukasi sehingga nantinya dapat anak-anaknya mereka yang mendapat pemahaman itu bisa menyampaikan informasi kepada orang tua mereka di rumah gitu. Oke, mungkin terakhir dok, dorongan tadi dari organisasi apoteker itu untuk mengangkat menjadi regulasi undang-undang itu seperti apa? Pandangan dokter seperti apa? Nah betul, itu memang kelemahan saat ini yang saya pribadi melihat bahwa regulasi penggunaan antibiotik itu belum jelas ya di Indonesia. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur bahwa masih gray area menurut saya, abu-abu. Tidak seperti obat-obat narkotika dan psikotropika itu memang jelas tidak boleh. Karena antibiotika itu masuk dalam logo biru, obat keras gitu kan. Nah ini sangat kalau didukung oleh regulasi yang jelas itu justru itu pastinya akan sangat mendukung atau mengontrol penggunaan antibiotik di masyarakat seperti di negara-negara maju misalkan. Jadi di situ jelas sekali karena undang-undang mereka mengatur membeli antibiotik wajib dengan resep. Kalau enggak itu bisa kena penalti itu bagi penyedia penyedia antibiotik itu sendiri baik itu apotek maupun fasilitas lainnya seperti itu. Terima kasih. Jadi penyuluhan program ini sudah dilakukan dari tahun lalu sebenarnya sama teman-teman OHCC Udayana. Jadi dari semenjak itu masyarakat kita itu baru mengerti pentingnya bijak dalam mengkonsumsi antibiotik gitu. Karena sebelumnya masyarakat itu nggak tahu bahwa antibiotik kalau misalnya salah dipakai itu bisa juga menyebabkan kematian, mereka nggak tahu gitu. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan dari tahun lalu nih akhirnya membuka wawasan, termasuk saya yang nggak pernah tahu sebelumnya gitu, akhirnya jadi tahu gitu. Jadi di tahun pertama mungkin karena masih baru kemarin nih jadi bingung nih apa sebenarnya. Tapi kemudian di tahun kedua ini, kegiatan tahun kedua ini kemudian menjadi banyak muncul nih pertanyaan-pertanyaan. Artinya baru ngeh masyarakat nih dan baru dia menanyakan tentang program niki lebih detail, kesehatan lebih detail gitu. Karena di tahun ini juga kita melakukannya di Banjar soalnya. Jadi langsung ke Banjar-Banjar, kalau sebelumnya lokasinya di kantor desa, beberapa kali kegiatan. Nah tahun ini kita rubah metodenya supaya lebih partisipatif. Kita langsung ke Banjar-Banjar minta teman-teman dari OHCC banyak bawa timnya ke sana gitu. Kurang lebih begitu sih. Pak Bambang, tadi Pak Bambang menyebutkan tentang pandemi senyap itu. Bisa dijelaskan sedikit kepada kita? Ya. Jadi persoalan resistensi antimikroba itu biasa disebut sebagai pandemi senyap karena ancamannya itu di bawah arus, menggulung dengan cepat dan bisa menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Jadi berbeda dengan COVID-19 yang mendapat perhatian luas, tetapi sebenarnya AMR ini persoalan yang sudah lama kita hadapi. Hanya
dia makin hari menggulung dan makin hari makin kompleks lintas sektor, sehingga diperlukan penanganan yang sama menyeluruhnya terhadap pandemi yang lain. Yang perlu dicatat sebetulnya adalah bagaimana antibiotik itu tepat, dalam pengertian tepat, guna mengurangi beban yang sistem kesehatan kita hadapi dari sisi treatment outcomes. Jadi kalau dimasukkan treatment outcomes itu maksudnya berapa lama seorang pasien itu harus dirawat di rumah sakit, ya, baik itu di ICU ataupun di perawatan jalan misalnya. Jadi efektivitas dari sisi itu juga perlu menjadi pertimbangan, karena kalau pasien itu bolak-balik ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh, itu juga tentu menjadi concern tersendiri. Tetapi sekali lagi, Sajaka bukan berbicara tentang itu, ya. Sajaka berbicara sebuah gerakan bottom up, dari bawah. Kita harus bijak, rasional dalam pemanfaatkan antibiotik. Dan untuk masyarakat kami selalu menghimbau, selain tidak menggunakan antibiotik yang didasari oleh resep dan petunjuk dokter, mohon harus habis satu siklus. Lalu belilah di sumber-sumber yang resmi, ya. Jadi mengkonsumsi antibiotik, membeli antibiotik itu di apotek-apotek yang berizin. Kemudian di rumah sakit juga demikian, ya, tidak mendapatkan antibiotik dengan sembarangan. Itu pesan yang kami ingin selalu ingatkan kepada masyarakat luas. Mungkin terakhir Bang, untuk mendapatkan antibiotik di masyarakat itu kan sangat mudah sekali ya kalau di masyarakat. Itu ada regulasi yang tadi ini sama organisasi apoteker itu. Menurut pendapat Abang seperti apa Bang? Diregulasikan dalam undang-undang? Ya, itu suatu langkah progresif, ya. Jadi kami mengharapkan bahwa kami mendukung, ya, Pfizer mendukung pengetatan penegakan, jadi pengetatan regulasi, penegakan diagnosis yang konsisten dilaksanakan di kerangka regulasi kesehatan kita. Karena seperti yang kita kemukakan tadi, kita dengar dari Prof. Agus, masih ada celah-celah yang harus ditutup, ya, sehingga penggunaan antibiotik menjadi lebih rasional, lebih bertanggung jawab, dan khusus untuk antibiotik inovatif juga tersedia dengan baik di berbagai fasilitas kesehatan sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Sedikit Pak, Ya. itu kan ada manfaatnya, kan juga ada efeknya, gimana Pak? Efek sampingnya antibiotik itu? Semua obat, ya, termasuk antiinfeksi, itu memerlukan komunikasi yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatannya. Jadi masyarakat kita kan kita dorong, ya, kalau kami mendorong masyarakat untuk membaca indikasi, kontraindikasi yang tersedia di obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat. Tugas stakeholder yang lain termasuk pemerintah, Badan POM juga mengingatkan hal ini. Ya, kami tentu mendukung upaya mereka untuk bisa masyarakat memahami apa yang menjadi indikasi dan kontraindikasi di suatu obat. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah melatih, mengedukasi masyarakat kita untuk berani bertanya kepada dokternya. Ini masalah yang masih kita hadapi, ya, di di lingkungan kita. Berani bertanya dengan persiapan yang baik, sehingga ketika ketemu dengan nakesnya, dialognya jadi baik. Mendapatkan jawaban terhadap indikasi ataupun kontraindikasi dari obat yang dikonsumsi mereka. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.